Hari itu, Aisyah radhiyallahu anha datang membawa sepiring harizah, makanan sederhana yang ia masak sendiri. Wajahnya berseri, matanya memancarkan harap agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hidangan kecilnya. Ia melihat Rasulullah duduk di antara dirinya dan Saudah binti Zamah, istri beliau yang lebih tua, yang dikenal dengan kelembutan dan kesantunannya. Ada desir kecil di hati Aisyah, desir cemburu yang biasa ia rasakan, namun tak membuatnya marah, hanya ingin diperhatikan lebih. Aisyah pun menawarkan makanannya kepada Saudah dengan suara yang terdengar ramah, tapi menyimpan sedikit tantangan dalam nada suaranya. "Makanlah, wahai Saudah," katanya sambil menyodorkan makanan. Saudah tersenyum lembut tapi menggeleng, enggan menyentuhnya. Aisyah memiringkan wajahnya lalu berkata setengah bercanda namun sungguh-sungguh, "Kalau engkau tidak mau makan, demi Allah akan kuoleskan ini ke wajahmu." Saudah tetap diam, menahan tawanya, tapi tetap tak menyentuh makanan itu. Dan benar saja, Aisyah mengambil sedikit makanan itu lalu mengoleskannya ke wajah Saudah. Seketika suasana menjadi ceria. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tawa yang lembut, hangat, penuh cinta. Beliau tidak memarahi, tidak menegur, tapi malah memandang kedua istrinya dengan penuh kasih. Beliau menyeka wajah Saudah dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, "Balaslah dia, wahai Saudah, balaslah." Saudah pun mengambil sedikit dari makanan yang tersisa dan mengoleskannya ke wajah Aisyah. Kini keduanya tersenyum, tertawa. Rasulullah pun ikut tertawa, tertawa bahagia melihat istri-istrinya bercanda, menunjukkan cinta mereka dengan cara yang sangat manusiawi. Di rumah yang suci itu, rumah kenabian, tak hanya ada wahyu dan ibadah. Ada tawa, ada cinta, ada cemburu, ada air mata, ada kehidupan yang nyata, hangat, dan penuh makna. Ketika cinta itu berlomba. Langit gurun membentang luas saat rombongan Rasulullah tengah bersafar. Di antara debu dan panasnya padang pasir, ada detik-detik manis yang tak terlupakan. Bukan tentang medan perang, bukan pula tentang wahyu, tapi tentang cinta yang sederhana, yang suci, dan yang manusiawi. Aisyah radhiyallahu anha, gadis muda yang penuh semangat, ikut dalam perjalanan itu. Tubuhnya masih ramping, ringan, belum bertambah daging sebagaimana wanita dewasa. Dan di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh padanya, senyum di wajahnya penuh kehangatan. "Majulah kalian," kata beliau kepada para sahabat, dan mereka pun berlalu meninggalkan jarak. Kini hanya tersisa dia dan Aisyah. Angin berhembus lembut. Lalu beliau berkata, "Mari sini, kita lomba lari." Aisyah tersenyum, mungkin agak terkejut, tapi jantung mudanya berdegup girang. Ia pun berlari, dan menang. Ia mengalahkan kekasih hatinya, Rasulullah, dalam lomba yang penuh canda dan cinta itu. Waktu berlalu, beberapa tahun kemudian, mereka kembali bersafar. Kali ini, Aisyah telah bertambah umur, tubuhnya tidak lagi seramping dulu. Sekali lagi Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Majulah kalian." Dan kepada Aisyah, beliau berkata dengan nada yang sama seperti dulu, "Mari kita lomba lagi." Mereka berlari. Kali ini Rasulullah yang menang. Dan sambil tersenyum, beliau berkata, "Ini balasan untuk kekalahan waktu itu. Tak ada perang, tak ada khutbah, tak ada majelis ilmu. Tapi di balik semua itu, ada suami yang tahu bagaimana mencintai istrinya. Dengan perlombaan, dengan canda, dengan kenangan, dengan cinta." Suatu hari datanglah seorang nenek-nenek ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya sudah penuh uban, punggungnya sedikit membungkuk, tapi semangatnya luar biasa. Dengan harapan besar, dia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga ya." Rasulullah menatapnya, tersenyum manis, lalu berkata, "Wahai Ummu Fulan, surga itu tidak ada tempat untuk nenek-nenek." Cek! Langsung pucatlah wajah si nenek, matanya membulat, hatinya mencelos. "Hah, jadi aku nggak masuk surga?" Tanpa menunggu penjelasan, si nenek langsung balik badan sambil menangis terseduh-seduh. Sahabat-sahabat pun panik. "Ya Rasulullah, dia nangis beneran." Rasulullah tertawa kecil dan berkata, "Tenang, tenang, kejar dia. Bilang, dia akan masuk surga, tapi bukan sebagai nenek-nenek." Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan ciptaan yang baru. Lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya." Artinya, nenek itu akan masuk surga sebagai gadis muda nan jelita, fresh from heaven, glowing alami tanpa skincare.
Dan sejak itu, mungkin si nenek jadi semangat, karena ternyata tiket surga itu bukan cuma surga, tapi juga bonus. Awet muda selamanya. Mau juga? Ayo rajin beribadah. Siapa tahu nanti di surga ketemu nenek itu. Yang udah bukan nenek lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meminta izin untuk masuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu, ia mendengar suara Aisyah radhiyallahu anha meninggi terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ia masuk, ia segera mengangkat tangannya untuk menampar Aisyah seraya berkata, "Apakah aku melihat engkau meninggikan suara kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam segera menahan dan mencegahnya menyentuh Aisyah. Maka Abu Bakar pun keluar dalam keadaan marah. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memandang Aisyah dan bersabda dengan nada bercanda, "Bagaimana menurutmu? Bukankah aku telah menyelamatkanmu dari lelaki itu, ayahmu?" Beberapa hari kemudian, Abu Bakar datang kembali meminta izin untuk masuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata ia mendapati mereka berdua, Nabi dan Aisyah, telah berdamai dan akur kembali. Lalu Abu Bakar berkata kepada keduanya, "Masukkan aku dalam perdamaian kalian, sebagaimana dulu kalian memasukkan aku dalam pertengkaran kalian." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kami sudah melakukannya, kami sudah melakukannya." Penjelasan singkat. Hadis ini menunjukkan Rasulullah dalam rumah tangganya. Ada adu suara, ada emosi, tapi juga ada kasih, humor, dan perdamaian. Rasulullah menahan kemarahan ayah Aisyah. Bukan berarti Aisyah benar, tapi karena beliau ingin menjaga suasana dan menyelesaikan masalah dengan kelembutan. Candaan Nabi kepada Aisyah setelah kejadian itu adalah bentuk kasih sayang, membuat ketegangan menjadi tawa. Ucapan Abu Bakar, "Adkhilani fi silmikuma kama adkhaltani fi harbikuma," adalah kalimat penuh makna. Beliau ingin dilibatkan bukan hanya dalam pertengkaran, tapi juga dalam kebahagiaan mereka. Balasan Nabi, "Qad fa'alna, qad fa'alna." Kami telah melakukannya, menunjukkan kerelaan, kedekatan, dan kehangatan hubungan antara Nabi, Aisyah, dan Abu Bakar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki dari pedalaman, orang Badui, bernama Zahir. Sebagian menyebut namanya Haram bin Hujal. Dia biasa membawakan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW dari desa. Setiap kali dia datang, Nabi akan menyambut hadiahnya dengan sukacita, dan bila Zahir hendak pulang ke pedalaman, Rasulullah akan membekalinya. Suatu hari, Zahir sedang berada di pasar, menjual barang-barangnya. Tiba-tiba, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dari belakang dan langsung memeluknya erat-erat dari belakang. Zahir terkejut, dia nggak tahu siapa yang memeluknya. Dia pun berteriak, "Siapa ini? Lepaskan aku!" Tapi begitu dia menoleh dan melihat wajah Nabi, langsung dia diam, malah makin nempel. Dia tahu, ini Rasulullah yang dia cintai. Rasulullah lalu berseru di tengah pasar dengan nada bercanda, "Siapa yang mau beli budak ini?" Zahir langsung menanggapi dengan senyum getir, "Wahai Rasulullah, kalau begitu pasti aku nggak laku, nggak ada yang mau beli aku." Maka Rasulullah pun berkata dengan penuh cinta dan menguatkan hatinya, "Tapi di sisi Allah kamu tidak murah, kamu sangat berharga." Ringan, lucu, tapi bikin hati hangat. Rasulullah tahu Zahir tidak tampan. Tapi beliau tahu, di balik wajah yang biasa-biasa itu, ada hati yang luar biasa. Dan Nabi ingin semua orang tahu, Allah tidak menilai rupa dan penampilan kita, tapi iman dan keikhlasanlah yang membuat kita mahal di sisinya. Ini salah satu kisah humor paling terkenal dari sahabat Nuaiman bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dikenal ceria, suka bercanda, tapi sangat mencintai Rasulullah SAW. Berikut versi ceritanya dengan gaya humor santai tapi tetap sopan. Rabi'ah bin Uthman meriwayatkan, suatu hari datanglah seorang Arab Badui menemui Rasulullah. Ia memarkir untanya di pelataran masjid dan masuk. Melihat onta itu, beberapa sahabat berkata kepada Nuaiman, yang emang udah terkenal suka ngakalin orang, "Hai Nuaiman, bagaimana kalau kau sembelih saja onta itu? Kita makan sama-sama. Sudah lama kita nggak makan daging. Nanti Rasulullah yang bayar deh." Nuaiman tanpa pikir panjang dan mungkin sambil membayangkan daging panggang, langsung menyembelih unta itu. Ketika si Badui keluar dan melihat ontanya sudah jadi lauk,
Ia teriak panik. Wa ukra'ha ya Muhammad. Artinya, wahai Muhammad, unta saya disembelih. Rasulullah SAW keluar terkejut. Beliau bertanya, siapa yang melakukan ini? Para sahabat menjawab polos, Nuaiman yang nyembelih, ya Rasulullah. Rasulullah pun langsung mencari Nuaiman. Ternyata Nuaiman sudah menyelinap masuk ke rumah Dubah bin Az-Zubabi dan bersembunyi di dalam parit. Ia menutup tubuhnya pakai pelepah kurma dan dedaunan, seolah jadi semak hidup. Rasulullah pun datang dan bertanya, ada yang lihat Nuaiman? Seorang sahabat yang tahu tempat persembunyiannya berkata, saya tidak melihat dia ya Rasulullah. Sambil menunjuk dengan jarinya ke arah tumpukan pelepah kurma tempat Nuaiman sembunyi. Rasulullah pun mendekat, tersenyum, dan menarik Nuaiman dari persembunyiannya. Dan beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Bukan marah, tapi tertawa, karena tahu kelakuan Nuaiman ini memang unik. Catatan lucu tapi penuh makna. Nuaiman memang dikenal suka melucu, tapi semua sahabat tahu, cintanya ke Rasulullah sangat besar. Rasulullah SAW tidak marah, justru menanggapi dengan senyum dan tawa. Ini menunjukkan betapa lapangnya hati beliau. Kisah ini juga menunjukkan sisi manusiawi dan penuh kasih dalam interaksi Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Gara-gara unta, aku kabur dari masjid. Bercerita, kami pernah singgah bersama Rasulullah SAW di sebuah tempat bernama Marra Az-Zahran. Aku keluar dari tendaku, baru bangun atau cari angin mungkin, dan mataku langsung tertuju pada sekelompok wanita yang sedang asik ngobrol. Aku berhenti sejenak. Menarik juga, pikirku. Aku pun cepat-cepat balik ke tenda, buka peti bajuku, dan mengeluarkan hula pakaian terbaik. Langsung ku ganti bajuku, dandan sedikit, lalu kembali duduk bersama para wanita itu. Sok santai, sok ikut ngobrol, gaya elegan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tendanya, beliau melihatku. Tatapan beliau langsung menembus jantung, lalu beliau memanggil, wahai Abu Abdillah. Hatiku mencelos. Badanku kaku. Aku takut, malu, gugup. Otakku langsung mencari-cari alasan tercepat. Maka aku berkata, ya Rasulullah, jamalun li syaradawana abtahilahu kaidan. Ya Rasulullah, ontaku kabur. Aku lagi cari talinya. Benar-benar alasan yang dicari secara spontan. Padahal ontanya mungkin lagi tidur di belakang tenda. Rasulullah tidak berkata apa-apa. Beliau hanya berjalan melewatiku. Aku, karena malu, langsung buru-buru mengikuti beliau. Beliau kemudian melepaskan ridang beliau dan masuk ke semak-semak arak, tempat beliau buang hajat. Aku masih ingat jelas putihnya punggung beliau di antara rimbunnya pohon arak. Beliau menyelesaikan hajat, lalu berwudu. Air wudunya menetes dari jenggot beliau ke dada. Kemudian beliau mendekat dan berkata sambil tersenyum, Mafa'ala syarat jamalik. Wahai Abu Abdillah, bagaimana kabar onta yang kabur itu? Sindirannya menusuk halus tapi dalam. Aku pura-pura ketawa. Tapi dalam hati, ya Allah, malu banget. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi mulai hari itu, setiap kali Nabi melihatku, beliau menyapaku dengan kalimat yang sama. Assalamualaikum Abdillah, mafa'ala syarat jamalik. Semoga keselamatan atasmu Abu Abdillah. Bagaimana kabar unta yang kabur itu? Setiap kali. Dan aku makin malu. Sampai akhirnya aku tak tahan lagi. Sesampainya di Madinah, aku menjauh dari masjid dan dari majelis Nabi. Aku menghindar, gak enak hati, gak kuat disindir terus. Waktu pun berlalu. Suatu hari aku lihat masjid sedang sepi. Aku kira ini momen aman. Aku masuk ke masjid, syalat panjang, berharap semoga Nabi gak lihat aku. Tapi tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya. Beliau masuk masjid, syalat 2 rakaat ringan. Sedangkan aku sengaja panjangkan syalat, baca ayat panjang-panjang. Pura-pura khusyuk, pokoknya biar Nabi pulang duluan. Tapi ternyata, Nabi berkata, Tawil Aba Abdillah ta'antu tawila, falastu qaiman hatta tansarif. Silakan panjangkan syalatmu, Abu Abdillah, sesuka hatimu. Aku tidak akan berdiri sampai kau selesai. Ketahuan. Akhirnya aku pun salam, lalu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sejak aku masuk Islam, ontaku tidak pernah kabur sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan bersabda, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Beliau mengulanginya 3 kali. Dan setelah itu, beliau tidak pernah menyebut-nyebut soal unta kabur itu lagi.
Pesan dari kisah ini. Kadang kita malu karena kesalahan kecil, tapi justru itu mendidik kita untuk lebih jujur. Rasulullah SAW tidak pernah mempermalukan sahabat secara kasar. Beliau menegur dengan senyum, lelucon halus, tapi menyentuh hati. Dan Khawat, ia tidak menutupi kisah ini, bahkan meriwayatkannya agar kita semua bisa belajar dan tersenyum. Di-subscribe yuk, biar kamu nggak ketinggalan konten seru dan bermanfaat lainnya.